Kita akan bahasnya bersama dengan Irwan Nirawan, pengacara Kuat Ma'ruf, dan Martin Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Pak Irwan, selamat malam Pak Martin. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nitya. Selamat malam Pak Irwan. Malam Pak Martin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Saya ingin ke Pak Irwan terlebih dahulu. Pak Irwan, boleh kemudian diceritakan kepada kami sebenarnya apa yang terjadi di Magelang yang Anda dan tim kuasa hukum sebut sebagai keributan. Versi klien Anda, apa yang terjadi di Magelang? Jadi yang terjadi di Magelang sebagaimana tadi sudah digambarkan juga dalam eksepsi kami, itu pihak Kuat Ma'ruf ada perselisihan dengan pihak Joshua, di mana yang melatar belakangi itu adalah pihak Joshua ini didapati oleh Kuat Ma'ruf turun dari tangga. Dari atas lantai 2, kemudian mengendap-endap seolah-olah melihat sesuatu ada orang atau tidak. Ini yang membuat saudara Kuat ini curiga. Kemudian meneriaki, "Oi, ada apa Jo?" katanya. Kemudian Jo ini justru tidak merespon dan langsung responnya itu lari seolah-olah panik. Dan si Kuat ini masuk dan meminta Susi melihat apa kejadian di atas. Nah, seperti itu. Kemudian si Susi ini mendapati ibu PC ini sudah tergeletak di depan kamar bersandar di pakaian cuci, yang pakaian yang mau dicuci itu. Isu dia bersandar sambil duduk lemas. Kemudian Susi berteriak-teriak, memanggil lagi si Kuat. Kuat ini pada posisi dia mengejar si Joshua yang lari ke depan. Oke, berarti maaf saya potong. Berarti ketika memanggil Susi, Kuat belum naik untuk melihat langsung apa yang terjadi dengan Ibu Putri, begitu ya? Belum. Mak Susi yang disuruh meminta ke atas untuk melihat dulu apa kejadian di atas. Melihat kondisi Ibu Putri. Nah, setelah si Susi berteriak-teriak, si Kuat ini naik melihat apa yang sebenarnya terjadi di atas. Dilihat juga lah ibu itu tergeletak depan pakaian kotor itu. Nah, selanjutnya mereka ini berupaya membopong ibu ke dalam kamar. Nah, setelah dalam kamar ada dialog juga dengan Ibu Susi yang sempat menyatakan bahwa si Jo itu berperilaku sadis kepada dia. Nah, kemudian perilaku sadis? Iya, katanya ibu itu menyampaikan Joshua sadis sekali sama aku, kata dia. Kata ibu PC ya ke Kuat, dia sampaikan seperti itu. Walaupun dia tidak ceritakan apa sebenarnya kejadiannya. Oke, tapi kalimatnya adalah sadis ya, diksi yang digunakan sadis begitu. Dia berbuat sadis kepada saya gitu kan. Kemudian si Kuat keluar kamar, Jo datang lagi nih, Joshua datang lagi, korban datang lagi, mau menjelaskan sesuatu. Dia sampaikan begini, "Om, aku mau jelaskan ini Om," katanya. Si Kuat sampaikan, "Ada apa? Kau ngapain? Apa yang kau perbuat?" gitu. Kemudian si Joshua lari lagi ke depan, pergi lagi. Nah, akhirnya si Kuat ini ke bawah, coba mengejar si Joshua ke depan lagi. Nah, dalam perjalanan mengejar inilah dia lihat ada pisau yang dilewati, diambil pisau buah. Diambil itu dipegangnya, kemudian Jo kan sudah di depan rumah tuh. Kenapa harus diambil? Kenapa harus dibawa pisau buah ini? Karena dia sadar betul bahwa si Joshua ini kan polisi dan bersenjata. Dia khawatirnya dia mempergunakan senjata, sementara dia kan tidak sipil, tidak mendapat apa-apa, tidak memegang sesuatu. Tapi Kuat melihat ketika Yosua lari keluar itu Yosua membawa senjata? Enggak. Joshua tidak membawa senjata lari ke depan. Oke. Cuma dekatnya karena rumah ini kan kecil. Artinya dalam beberapa langkah aja dia bisa ke tempat di mana senjata disimpan. Ada di dalam kamar atau di mana dia taruhnya, dia tidak tahu di mana ditaruh senjata itu. Makanya dia mendapatkan pisau itu untuk melindungi dirinya. Seperti itu. Klien Anda melapor nggak ke Verdi Sambo? Tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai kejadian di Duren 3 pun komunikasi dengan Pak Verdi itu baru sekali ketika dia diminta untuk memanggil Ricky sama si Joshua. Apa yang disampaikan oleh Sambo kepada klien Anda? Disampaikan, "Kuat, mana si Ricky sama si Jo? Panggil," katanya. Hanya itu kalimat yang disampaikan oleh Pak Verdi ke pihak Kuat. Sebelum dan setelah itu tidak lagi komunikasi kaitannya dengan sampai terjadinya peristiwa.
Tidak ada pertanyaan balik, tidak ada bantahan, tidak ada kemudian rasa curiga atau apa yang mungkin diinginkan oleh Verdi Sambo memanggil Yosua? Tidak ada, dia kan asisten rumah tangga, ketika diminta memanggil ya dia panggil aja sebagaimana perintahnya Pak Sambo. Termasuk juga tidak ada komunikasi antara Kuat ke Yosua ya? Tidak ada, dia hanya komunikasi ke Ricky supaya dipanggil si Joe, dipanggil Bapak. Gitu. Oke, sebelum bicara soal apa yang terjadi di Dirwan 3, saya ingin ke Pak Martin terlebih dahulu. Pak Martin, kalau Anda mendengar tadi keterangan, klaim dari Kuat Ma'ruf disampaikan oleh Pak Irwan tadi, bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disaksikan oleh Kuat Ma'ruf yang sebenarnya tidak menyaksikan secara langsung, tidak berada di ruangan yang sama dengan Putri dan Yosua? Iya, terima kasih Mbak Nitya. Tapi saya agak kebingungan, tadi katanya ditemukan Bu Putri itu di dalam kamar, lalu dibopong lagi ke dalam kamar. Dalam kamar, di depan kamar. Di depan kamar itu ada paket, di depan kamar ada juga kamar mandi di situ. Oke, saya paham. Ya. Intinya Oke, jadi di luar dibopong ke kamar dalam ya? Luar kamar. Ya, jadi gini ya, harusnya Kuat itu paham ya, karena gini ya, Joshua ini kan ajudan plus asisten rumah tangga Bu PC ya. Ya, berarti mereka ini memiliki kedekatan. Nah, makanya ini kan kalau dari dakwaan sebenarnya kan Kuat juga tidak melihat langsung ya apakah memang itu kekerasan seksual atau apapun ya. Dan memang apakah benar pelakunya Joshua atau jangan-jangan sebaliknya gitu ya. Karena mau menjaga kehormatan akhirnya Bu PC didorong lah gitu. Let's say lah kita berasumsi seperti itu karena belum terbukti. Nah, ini sebenarnya yang harusnya dari dakwaan juga kan Kuat meminta agar PC itu menelpon Pak Verdi Sambo, bukannya seharusnya kalau saya jadi Kuat, kalau saya lihat keadaan seperti itu, saya justru gali keterangan yang sebenar-benarnya gitu. Karena gini rekan, Joshua itu pada saat kejadian ya, kalau memang dia melakukan kekerasan seksual, dia tidak akan telepon kekasihnya itu ke Jambi. Dia pasti akan malu. Ini kan dia telepon, dia curhat ke calon istrinya. Itu menandakan bahwa ada sesuatu yang mengancam dari keamanan dari Joshua. Nah lalu ya, saya mohon maaf ya rekan ya, dalam hal ini agak kurang percaya dengan kualitas keterangan dari Kuat. Karena Kuat ini memiliki hubungan pekerjaan dengan Ibu PC sebagai pemberi kerja. Dan mohon maaf kembali lagi rekan Irwan, saya beberapa kali melihat Anda itu justru mendampingi pemeriksaan Bu PC ketika di Barreskrim. Nah sekarang Anda jadi penasihat hukumnya Pak Kuat, nah saya juga bingung juga ini bagaimana nih Mas Irwan. Terima kasih. Tanggapan Anda Pak Irwan? Pertama soal ini ya, mengenai lokasi, kemudian juga mengenai relasi kuasa antara klien Anda dengan terdakwa utama. Jadi gini, ini Kuat ini adalah asisten rumah tangga keluarga. Jadi aktivitas dia memang membantu apa-apa yang dimintakan oleh pihak majikan dia untuk dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pendampingan, itu sejak awal aku tidak pernah mendampingi Ibu PC. Dari awal, sudah mulai dari awal peristiwa sampai saat ini, aku memang hanya mendampingi Kuat Ma'ruf. Tidak pernah saya mendampingi Ibu PC dalam proses pemeriksaan. Izin Bang, di foto-foto yang beredar di media, Abang pada saat Bu PC keluar dari Barreskrim itu Abang ada. Iya, tapi Pak Martin, apa kekhawatiran Anda kalau misalnya Anda menyebut berkali-kali mengenai Pak Irwan terlihat kerap menemani Putri, kekhawatiran apa yang Anda miliki? Ya, gini ya, ini kita coba untuk objektif, no hard feeling. Jadi gini loh, kan seperti saya bilang tadi, Kuat ini adalah penerima kerja ataupun penerima upah dari PC dan Verdi Sambo ya. Nah, saya juga beberapa kali melihat rekan Irwan ini justru foto bareng itu sama tim kuasa hukum dari Ibu PC dan Verdi Sambo. Nah, tidak salah rasanya apabila saya ingin menanyakan sebenarnya rekan Asep ini apakah dititipkan untuk membela Kuat atau seperti apa, tapi itu kembali lagi itu kan memang hak ya. Seperti itu rekan Irwan. Ada titipan nggak tuh Pak Irwan kalau Pak Martin tanya? Oh, sama sekali nggak ada titipan. Kita memang dari awal sudah menangani perkara ini, kita bertindak secara objektif. Jadi tidak ada sesuatu yang harus kita, karena kalau ada sesuatu seperti itu kan dari awal kami sudah diperiksa juga kaitannya dengan rekayasa itu, karena dari awal kami mendampingi. Ya. Tapi terbukti tidak ada sesuatu, kami terlibat dalam proses keterangan-keterangan yang kemudian diketahui itu tidak benar. Itu indikasi bahwa kami dari awal mendampingi mereka keluarga ini sejak awal
kami pada posisi sebagai kuasa hukum yang melihat persoalan ini secara objektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada sesuatu informasi atau keterangan yang coba kita lencengkan dalam proses pemeriksaan. Lalu apa yang Anda harapkan, apa yang pengacara harapkan ketika di eksepsi itu menyebut tidak mungkin, ini mohon dikoreksi kalau kata-katanya tidak persis sama, tidak mungkin seorang ART berinisiatif tanpa perintah dari atasannya? Ya, gini, semua itu kan jelas. Asisten rumah tangga itu kan bekerja ketika dia dimintakan untuk melakukan sesuatu. Dalam artian kaitannya dengan pekerjaan keseharian. Tapi kan kalau nutup pintu sama jendela itu kan nggak bagian dari tugasnya Kuatmaruf dong? Tugas dia dong. ART kan apa aja yang kaitannya dengan rumah, membersihkan dan menutup pintu jendela ketika sudah pada waktunya kan harus dia kerjakan. Boleh saya bertanya? Silakan Pak Martin. Ya. Rekan Irwan, saya mau nanya, karena kan di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum itu yang dimaksud Kuatmaruf membawa pisau itu bukan di Magelang, tapi di Duren 3. Jadi menurut jaksa penuntut umum, Kuatmaruf itu pada saat di Duren 3 sudah mempersiapkan pisau di dalam tasnya. Itu yang pertanyaan, apakah benar? Nah kalau benar kan, kenapa kok harus bawa pisau ke Duren 3? Pas banget sama lokus dan tempus pada saat ingin mau dibantai Joshua itu ya. Nah yang kedua, apakah Kuatmaruf melihat pada saat penembakan ya, dan siapa saja yang menembak pada saat itu? Apakah Verdi Sambo dilihat oleh Kuatmaruf ikut menembak? Demikian. Oke, silakan Pak Martin. Silakan Pak Irwan, maaf. Jadi gini, pisau itu dia bawa memang karena ada perselisihan dengan Joshua, makanya pisau tersebut dia bawa ke Jakarta untuk melindungi diri dan majikannya. Dalam hal ini Bu Putri, karena Bu Putri pada saat itu dilihatnya dalam posisi lemas, menangis, dan tak berdaya di depan kamar dia, kemudian dibawa ke dalam, tapi Bu Putri tidak menceritakan pakai peristiwanya. Tetapi si Kuat melihat bahwa ini yang melakukan ini yang diduga dilakukan oleh Joshua, walaupun ceritanya tidak tahu persis karena Joshua yang lari ke bawah. Itu yang pertama. Nah, terus kaitannya dengan proses yang di Duren 3, itu yang dilihat yang melakukan penembakan hanya si Richard. Tidak melihat ada penembakan yang dilakukan oleh saudara Sambo. Hanya Richard yang dilihat. Oke, saya perjelas. Sebentar Pak Martin. Saya perjelas jadi bahwa klien Anda, Kuatmaruf, tidak melihat yang menembak kecuali yang dilakukan oleh Richard Eliezer, begitu ya? Betul. Dia tidak melihat karena tidak berada di situ atau sama sekali tidak mengetahui kejadian itu? Dia kaget ada proses penembakan itu. Makanya dia langsung membelakang, memegang gemetar karena dia kan baru kali itu juga dia melihat ada orang menembak gitu. Makanya dia kaget, dia menghadap ke dapur, kompor sampai gemetar memegang kompor gitu. Sehingga dia tidak melihat bahwa ada menembak lain. Oke, saya ingin ke Pak Martin. Pak Martin, Anda melihat seperti apa kesaksian Kuatmaruf terkait dengan motifnya? Bagaimana Anda melihat peran Kuatmaruf sesuai dengan dakwaan jaksa? Ya, saya lihat di sini memang Kuatmaruf ini ya mohon maaf ya rekan Irwan ya, kurang bijak. Kenapa saya bilang kurang bijak? Karena memang langsung serta-merta mempercayai apa yang disampaikan oleh Ibu PC. Sebenarnya kan kalau kecenderungannya ada beberapa hal yang membuat kekerasan seksual itu diragukan. Yang pertama adalah Ibu PC itu masih memanggil Joshua pada saat pasca katanya dilakukan kekerasan seksual. Yang kedua, Joshua itu justru menelpon calon istrinya ya. Setahu saya jarang orang lagi mau habis memperkosa itu justru menelpon calon istri, yang ada malah malu ya. Nah makanya harusnya pada saat itu Kuat itu bukan mendorong Bu PC untuk segera menelpon Verdi Sambo, namun kalau bisa sebagai sesama teman dicek dulu kebenarannya. Nah yang kedua, ini yang paling penting nih Mbak Nitya. Singkat saja Pak Martin. Sangat berbahaya sekali buat Richard Eliezer ya, karena ada dua saksi yang pada saat waktu dan kejadian perkara itu ada di TKP, namun dua-duanya kebetulan dua-duanya terdistract gitu. Yang satu bilang katanya terdistract panggilan HT, yang satu lagi ini saudara Kuat terdistract katanya karena panik atau apa gitu ya. Nah, saya itu mencoba memposisikan diri begini, dalam keadaan seperti ini yang paling baik adalah jujur ya, kenapa jujur? Agar bisa meringankan diri masing-masing. Oke. Nah, saya sangat maksudnya Pak Irwan, terakhir saja, singkat saja Pak Irwan. Akan memberatkan Richard Eliezer.
Makasih. Ya, mohon maaf Pak Martin. Ini singkat saja terakhir Pak Irwan. Kalau klaim Anda adalah meminta jaksa untuk mengungkap segera mengenai keributan yang ada di Magelang, kenapa menurut Anda keributan di Magelang ini menjadi sangat penting untuk klien Anda? Saya kira gini, ini yang melatar belakangi peristiwa Duren 3 terjadi. Makanya memang dalam FCFC kami sudah menegaskan bahwa jangan hanya perselisihan yang dimunculkan, latar belakang perselisihan itu harus diungkap juga. Supaya ada benang merah apa yang melatar belakangi proses perselisihan tersebut supaya tergambar jelas di dakwaan itu. Oke, jadi untuk motif ya begitu ya. Terima kasih Pak Irwan Irawan, pengacara Kuat Ma'ruf, dan juga Pak Martin Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih. Selamat malam.